Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, perkenalkan saya Febrian Aji Kusuma. Saya dari tim AKAD yang mengisi TikTok pada pagi hari ini. Langsung saja ya, kita masuk ke materi ya. Pagi ini saya ingin memaparkan materi tentang CRSF token. Apa sih CRSF token tuh? Eh, Dia itu adalah sebuah serangan atau yang biasa disebut cross site request for GREY, ada serangan di mana pengguna yang telah diautentifikasi dipaksa untuk mengirimkan permintaan yang tidak diinginkan ke aplikasi web yang dia percayai. Biasanya terjadi pada saat pengguna masuk ke aplikasi dan tanpa sadar mengklik tautan atau memuat enkripsi bahaya. Contohnya nanti tak kasih contoh. Biasanya dampaknya itu serangan CRSF tuh kayak transfer uang tanpa izin, terus eh, dapat akses login tanpa izin, kayak kalian ngeklik link di sebuah tautan, terus dan mengarahkan ke Instagram, terus Instagram kalian biasanya hilang tuh loh. Nah, kayak gitu. Terus gimana sih cara kerja serangan CRSF itu? Pengguna login ke aplikasi, terus menyerang memuat halaman yang berbahaya, mengirimkan permintaan kayak mengirimkan parameter-parameter, terus biasanya kayak gitu. Pengguna tanpa sadar mengklik atau memuat skrip berbahaya. Permintaan terlihat sah karena menggunakan cookies atau season pengguna. Contohnya pengguna login ke example.com, cookie autentifikasi tersimpan. Penyerang memuat skrip berikutnya di situsnya. Ini adalah contoh skripnya. Dia kan ke slash transfer nih, terus berapa jumlahnya, terus dikirimkan ke akun mana. Terus saat pengguna mengunjungi situs penyerang, browser secara otomatis mengirimkan cookies atau autentifikasi ke webnya yang resmi. Itu. Sehingga permintaan dianggap sah. Terus gimana sih kita cara menanggulanginya itu dengan cara kita bikin CRS, CRSF token adalah solusi untuk mencegah serangan ini. Token ini adalah string unik yang dihasilkan dari server dan diberikan kepada pengguna. Token harus disertakan dalam setiap permintaan yang di yang membutuhkan autentifikasi. Token unik setiap pengguna itu berbeda dan tidak dapat ditebak. Biasanya dihasilkan secara random. Terus biasanya juga ditambahin dengan kode unik seperti UID kayak gitu. Terus cara kerja CRSF token yaitu generate token dari server, mungkin bisa dari Redis, nanti ditambah UID-nya ditambahin ke generate tokennya yang dibuat itu, terus biasanya nambahin tokennya itu di form post, post, delete sama put. Terus divalidasi bener nggak tokennya itu tadi kayak gitu. Server biasanya yang menerima token itu bener apa enggak. Next, baik kita langsung demo aja ya teman-teman. Eh, se- 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 se-
Demo. Demo. Nah, nah, di sini saya punya eh belum muncul Mas. Saya tak stop terus di share terus ini share. Nah, udah muncul Mas. Kok Raisa ya? Share share desktop. Oke. Nah, ini aku bikin apa namanya? Post sederhana sih. Jadi di sini ada input, terus tujuannya kemana? Eh, salah, maaf, maaf. Yang ini, nah ini aku bikin input buat nginputin ke tujuannya siapa, terus habis itu bikin apa namanya? Ada nominal di dalamnya, terus habis itu dikirim. Dan di sini belum ada CRSF tokennya ya. Jadi cuman langsung inputin pos tujuannya ke siapa, nominalnya berapa, seperti itu. Terus aku di sini pakai PHP. Mana sih browserku? Oh ini. Nah, di sini database-nya juga cuman sama ya. Jadi ada tujuan sama nominal. Terus eh, kalau gimana sih? Kalau web belum ada CRSF tokennya itu seperti ini dia. Umpamanya saya masukin tujuannya ke Mas Rehan dengan uang nominal 1 juta. Nah, dia kan berhasil ditransfer nih. Dan di dalam code-nya itu dia tidak ada form, tidak ada form yang eh ini kok hilang. Ini tidak ada form yang memvalidasi itu tuh siapa pengirimnya. Apakah beneran dari Mas Rehan apa dari pihak ketiga? Seperti itu. Coba kita masukin eh, isengin maksudnya coba umpamanya kita sebagai hacker mau me, meminta pos dari form ini sebuah transfer ke rekening kita. Contohnya itu, nah kita diarahin sebuah link, yaitu kayak link download gitu dengan domain entah apapun itu, biasanya yang nggak resmi sih domainnya, kayak aneh gitu biasanya. Terus tiba-tiba kalian nggak sengaja nih klik link downloadnya, klik. Nah, di sini bakal ke post dia uangnya akan ke transfer 1 juta ke akun hackernya. Terus di sini kalau dilihat dia bakal masuk uangnya 1 juta. Sedangkan code-nya itu dia cuman nampilin tujuan sama nominal doang buat di submit seperti itu. Terus gimana sih cara kita ngehandle-nya itu? Cara ngehandle-nya cara ngehandle-nya itu biasanya ini kita punya web kita tuh eh, sebuah transaksi tadi, terus user mengklik web jahat tadi, mengirim form post, terus cara yang coba menggunakan one time token. Biasanya hanya dapat digunakan sekali. Terus web jahat tadi itu biasanya diproses seakan-akan dari web kita. Kayak gitu. Coba kita tambahin form token, eh form, form post dari token. Ini aku udah buat sih
Kalau dia udah ada form postnya, eh form CRSF tokennya, astagfirullah. Di sini sama, aku ngasih input tujuan, terus tak tambahin nominal, cuman semana sih? Ah ini, cuman aku bikin utility baru, yaitu CRSF PHP ini. Dia akan generate random tokennya, terus habis itu dia ada expirednya, ada berapa menit. Di sini aku kasih 120 detik ini. Terus habis itu di sini juga dia memanggil require CRSF. Di prosesnya dia memanggil CRSF .php ya. Di HTML pun juga dia require mengambil ke utility CRSF-nya. Gimana sih cara bedainnya? Yang bedainnya dia kalau kita langsung masuk ke halamannya, dia punya form yang berisi input hidden, biasanya tabnya hidden ya, dengan nama token. Value-nya ini setiap dua, 2 menit dia akan berubah, atau setiap kita refresh dia itu akan berubah. Jadi yang web jahat tadi itu bakal agak susah buat masuk ke ngirimin ke form postnya yang kita punya ini. Contohnya kita masukin Mas Rehan nih, terus nominalnya 200.000. Nah, gagal menyimpan transaksi. Oh, maaf, ada kesalahan. Mana sih? Proses ini kirim. Maaf, maaf. Ini ada kesalahan sedikit tadi. Nah, ini kan setiap setiap ininya kan berubah-berubah ya value-nya. Setiap kita request page-nya, terus kita klik ini, masukin dulu Mas Rehan 200 gini. Nah, dia berhasil transfer ya. Cuman kalau kita gunain web jahat tadi ini, kita coba ya. Kita arahin ke transfernya hasil ini. Kita ganti, dia bakalan nggak nemu si postnya karena dia dicegah sama token yang kita buat atau kita generate. Nah, eh masih berhasil. Bentar, sebentar. Token ya, mm, proses kirim. Tapi kita coba lihat di sisi database-nya apakah juga masuk. Oh, ternyata juga masuk. Ada yang salah berarti. Hmm, hmm. Sebenarnya cuman ini sih, dia memprosesnya. Oh, salah. Dia masih ke sini, ke proses. Harusnya kan ke proses kan ya.
Kan kenapa ke proses, nggak ke proses dia. Demo disimpan. Nah, ini maaf teman-teman tadi masih masih ke history kayaknya ininya. Jadi nggak mau nge-refresh beneran. Jadi dia bakal ketolak kayak gini. Kita kasih tulisan token tidak valid atau sudah kadaluarsa permintaan ditolak. Seperti itu. Jadi best practice-nya buat keunggulan buat best practice, keunggulan dan keterbatasan CRSF itu yaitu unggulnya dalam mencegah serangan CSRF mudah diimplementasikan di framework modern. Kayaknya di Django sama Laravel itu dia udah gampang makainya gitu. Kalau di UI Gateway sendiri kita punya Gateway Core itu udah di handle sama SSO-nya. Kayaknya seperti itu sih. Terus keterbatasannya tidak melindungi dari serangan XSS, cross-site atau scripting. Membutuhkan validasi tambahan jika token dikirim melalui header atau body permintaan. Terus best practice-nya itu aktifkan HTTPS untuk menghindari pencurian token selama transmisi. Terus validasi token, pastikan server memeriksa token di setiap permintaan yang beresiko. Contohnya kayak di belakangnya token tadi, apa di depannya token tadi kita bisa ngasihin UID yang di generate dari database. Terus habis itu ketika udah kepake sekali itu kita eh, kalau udah kepake sekali itu biasanya langsung kehapus. Jadi nggak ada token yang apa UID atau token yang sama di depan tokennya itu. Terus biasa yang ketiga rotasi token secara berskala. Itu tokennya tergantung pembuatnya ya. Jadi mau diubah setiap berapa menit sekali atau setiap refresh back atau gimana. Terus dapat digunakan di metode selain get kayak yang tak sebutin tadi kayak di post, put sama delete sama patch. Terus kelima, lakukan audit rutin untuk memastikan implementasi CRSF-nya tidak memiliki celah. Seperti itu. Kesimpulan, CRF, CRSF token adalah solusi sederhana namun sangat efektif untuk mencegah serangan CRSF. Dengan mengimplementasikan token ini, aplikasi dapat menghindari kerugian besar akibat manipulasi dari pihak ketiga. Seperti itu. Terima kasih. Baik, waktu tak kembalikan ke Mas Denta.